Haleluya. Berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu. Sejenak kita akan memuliakan nama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus telah naik ke surga, menyediakan bagi kita tempat untuk orang-orang yang percaya. Dia curahkan Roh Kudus-Nya untuk menolong setiap kita, untuk menghibur kita, dan kita boleh menikmati kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini Tuhan. Betapa Engkau luar biasa dan ajaib dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap hati orang yang percaya. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Demi nama Yesus kami siapkan hati kami untuk menikmati kasih Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu. Dalam naungan-Mu ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Yes. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Sama-sama ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah
kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau besar dan ajaib. Oh, Engkau Allah yang menyertai setiap langkah-langkah kami, langkah-langkah orang yang percaya, dibela, dipelihara oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Oh haleluya, Allah yang kami andalkan, Allah segala bangsa. Haleluya, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan, kami berserah sepenuh kepadamu. Oh haleluya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mau buka hati Tuhan untuk menikmati kasih-Mu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sungguh hebat dan ajaib di dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami tidak mampu berbuat sesuatu apapun di luar Engkau Tuhan. Roh Kudus, Engkau campur tangan atas setiap hati kami. Hari ini kami mau menikmati kasih-Mu, mau beribadah kepada Tuhan. Gairahkan kami, taruhkan kami hati yang sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami bersuka cita untuk memuliakan Tuhan. Kami bebas untuk merdeka, untuk menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk menikmati kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan pada saat pagi hari ini. Betapa kita boleh diiring oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, untuk kita boleh melangkahkan kaki atau beribadah di rumah kita masing-masing. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau nikmati Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Memulihkan umatnya, Roh Kudus
bahwa hari ini harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, kami mau dibebaskan dari segala belenggu-belenggu dosa. Terima kasih buat Roh Kudus yang senantiasa menuntun, menolong, menghibur setiap kami Tuhan. Kami rindu sejenak akan mendengar firman Tuhan. Biarlah terus Engkau Roh Kudus memegang setiap hidup kami, memegang setiap tangan kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah ke
Engkau Allah yang memberikan kami kemenangan. Kemenangan atas segala belenggu-belenggu dosa. Terima kasih buat hari ini. Kami mau menikmati firman-Mu. Berkati hamba-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa permohonan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam Pantekosta. Salam kesetiaan buat kita sekalian sebagai jemaat Tuhan dan semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini adalah hari Pantekosta, hari pencurahan Roh Kudus, di mana hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid ketika mereka berada di loteng Yerusalem. Tujuan Tuhan mencurahkan Roh Kudus adalah untuk memberikan pertolongan, di mana Roh Kudus akan menolong kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Karena kebenaran itu akan memerdekakan setiap orang. Saudara-saudara yang kekasih, oleh dan sebab itu, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan ini disebut setia dan benar. Dari Wahyu pasal yang ke-19, ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian aku melihat surga terbuka dan seekor kuda putih berdiri di situ. Dan penunggang kuda itu disebut setia dan benar, yaitu Dia yang menghukum dan berperang dengan adil. Dari pembacaan ini kita melihat, saudara-saudara, bahwa firman Allah itu adalah setia dan benar. Tatkala kita mendengarkan firman Tuhan, sebenarnya firman itu sedang membawa kita masuk dalam setia dan hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara, bagaimana untuk setia dan benar? Kalau firman Tuhan itu setia dan benar diperdengarkan kepada kita, tujuan Tuhan supaya kita juga menjadi orang-orang yang setia dan orang-orang yang benar. Dengan cara bagaimana? Ada 3 hal yang kita mau perhatikan. Yang pertama, mendengar dengan benar. Yang kedua, apa yang didengar. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang kekasih, bagaimana cara mendengar? Dari poin yang pertama, mendengar dengan benar. Itu dimulai dengan sikap hati, reaksi yang benar, dan tanggap pada firman dengan benar. Kita akan melihat contoh di dalam Alkitab, yaitu tentang perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan, atau disebut Syro-Fenisia. Perempuan ini punya masalah dengan seorang anak perempuannya yang dirasuk oleh setan. Ketika dia mendengar Yesus ada datang, lalu dia menghampiri Yesus. Dan dia berkata, Yesus, kasihanilah aku. Dia meminta supaya belas kasihan Tuhan terarah kepada dia. Namun saat itu Yesus tidak menghiraukan teriakan daripada perempuan ini. Bahkan yang lebih menyakitkan, para murid-murid yang bersama dengan Yesus langsung berkata, kita suruh saja perempuan itu keluar
rasanya mengganggu suasana karena teriakan-teriakan yang diserukan oleh perempuan itu. Saudaraku, setelah itu perempuan itu juga, sekalipun tidak dihiraukan Yesus, dia datang menyembah, mendekat. Saudara yang kekasih, ketika dia semakin mendekat menyembah kepada Yesus, dia berkata, "Yesus, tolong saya." Yang pertama dia minta belas kasihan. Yang kedua dengan sikap mendekat dan menyembah Yesus, dia berkata, "Tolong saya." Saudaraku yang kekasih, Yesus juga tidak merespon. Dia malah berkata, "Aku diutus hanya kepada Israel yang hilang dari Israel." Saudara yang kekasih, seolah-olah tidak ada tempat bagi perempuan ini di hati Yesus. Lalu apa sikap daripada perempuan itu? Waktu dia tidak minta tolong, tidak ada jawaban. Dia terus mendekat, bukan semakin jauh. Lalu ungkapan Yesus lagi, ketika dikatakan tolong dan tolong, Yesus berkata, "Tidak pantas roti yang seharusnya diberikan untuk anak dan dilemparkan kepada anjing." Betapa perkataan ini, kalau dipakai perasaan, begitu menyayat hati. Sudah punya masalah yang berat, kata-kata tidak ada yang membangun, semakin menekan. Tapi tahukah saudara-saudara, ketika Yesus berkata tidak layak roti dibuang kepada anjing yang seharusnya kepada anak, apa sikap hati perempuan itu? "Benar Tuhan, benar aku anjing, tapi anjing pun akan mendapatkan remah-remah yang jatuh di bawah meja Tuhan." Saudara, dengan sikap dan perkataan itu, hati Yesus begitu kagum dan berkata, "Hai ibu, besar iman. Jadilah padamu apa yang kau inginkan." Dan seketika itu anaknya sembuh. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mendengar dengan benar dimulai dari sikap hati yang benar dan reaksi yang benar, tanggapan pada firman dengan benar. Karena tidak satu firman itu yang membawa kita kepada kebinasaan, tapi justru firman Tuhan menolong kita. Firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri yang hari ini tangannya terbuka untuk menolong setiap kita yang memiliki iman. Iman yang betul dikagumi Tuhan adalah iman dengan sikap yang benar, reaksi yang benar, dan menangkap firman dengan benar. Dari situ iman yang dikagumi oleh Tuhan. Memang ada firman Tuhan berkata, sekalipun imanmu sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Tapi iman yang diinginkan Tuhan bukanlah iman sebesar apapun. Tapi iman yang dikagumi Tuhan itulah yang dirindukan sampai kelak dia datang ke dunia ini. Dia datang sebagai anak manusia
ingin melihat iman kita sekalian. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, anaknya tidak kalah ditumpang tangan, didoakan karunia lidah. Seperti zaman Pantekosta, ketika Roh Kudus dicurahkan, banyak tanda-tanda yang terjadi. Sampai bayangan rasul-rasul juga bisa menyembuhkan orang sakit, sapu tangan bisa. Itu gerakan Pantekosta. Dan gerakan itu lebih dahsyat lagi kepada kita, di mana hati kita diolah oleh firman Tuhan, supaya hati kita benar, supaya reaksi kita benar, dan supaya tanggapan kita benar terhadap kebenaran. Lalu bagian yang kedua, saudara yang kekasih, apa yang didengar? Saudara-saudaraku, arti kata mendengar adalah menyimpan di dalam hati. Saudara, tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Apa yang kita mau simpan di dalam hati kita lewat kita mendengar. Tentu hari ini saya berbicara tentang iman kepada kita, saudara-saudaraku. Di dalam Roma 10 ayat 17 di sana berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi firman Kristus itulah yang membawa iman kita timbul. Karena tanpa iman, di dalam Ibrani 11 berkata, tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus agar kita dibawa kepada seluruh firman Tuhan yang memberikan iman yang kuat kepada kita. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Itu sebabnya kita harus mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Dalam Amos pasal yang ke-8 ayat 11 dan ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Akan terjadi. Saudara-saudaraku, kita beruntung, masih Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa menikmati kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih, saatnya akan datang tatkala orang-orang benar akan terangkat bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Tuhan berjanji, Dia sediakan tempat rumah abadi bagi kita. Karena dunia ini akan dilanda masa kesukaran besar. Saudara-saudara yang kekasih, itu sebabnya dikatakan untuk mengingatkan kita sekaliannya bahwa ada waktunya firman Tuhan tidak lagi bisa didengar. Di dalam ayat yang ke-12 dari Amos ini, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita untuk kita jangan sampai bersantai-santai. Ada kesempatan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita berlengah-lengah, tidak mau tahu. Ada kesempatan beribadah, kita tidak mau tahu. Hari-hari ini biarlah kita semakin tanggap, tepat melihat situasi yang terjadi sekarang. Situasi ke depan bukan semakin enak. Apalagi kita sudah mendengarkan ungkapan Bapak Presiden kita, bersahabat dengan corona, karena memang tidak akan habis dari bumi, bukan hanya dari Indonesia, dan ada banyak lagi virus-virus yang lain. Tapi anak-anak Tuhan yang memiliki iman,
Dia tahu proteksi Tuhan. Dia tahu perlindungan Tuhan. Tatkala iman kita terus terbangun oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, inilah yang membuat kita tetap arah pandangan kita bukan kepada dunia. Ada pengharapan kita kepada Tuhan karena terus-menerus firman masih disampaikan kepada kita. Tapi ingat, jangan lupa, Nabi Amos mengingatkan kepada kita, ada saat. Artinya, jangan sampai tertinggal. Mari benahi imanmu, benahi sikap hatimu, supaya kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia berkata waktu dia naik ke surga, ketika dia naik, dia akan kembali untuk menjemput saya dan menjemput saudara-saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan, yang mau dibangun imannya bersama dengan kebenaran. Lalu kita bersama dengan Tuhan dalam pengangkatan, pertemuan di udara, berada dalam sorga yang mulia. Saudara, kita lihat lebih lanjut apa yang disampaikan oleh Nabi Amos. Akibat orang yang tidak mau tahu dengan firman Tuhan, mereka menjadi haus lapar. Lalu ayat yang ke-13, pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Di sini kita melihat kecantikan, kegagahan, saudara-saudaraku, akan menjadi rebah, tidak berdaya. Kalau kita betul-betul menyadari hidup kita, tidak ada arti kekayaan, harta, jabatan, kecantikan tanpa firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kembali diingatkan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Di sini dikatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Lalu ayat 25, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kami. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita harus menyadari arti kehidupan kita ini. Tanpa Tuhan, semuanya akan gugur dan lenyap. Rumput bunga-bunga yang indah, tidak ada yang bisa berpang. Betapa banyaknya korban-korban yang berlalu bahkan sampai hari-hari ini. Masih banyak korban-korban kematian. Mungkin memiliki ini dan itu, tetapi tidak ada yang bisa menjamin kehidupan. Bagi saya dan saudara sebagai orang beriman, orang percaya kepada Tuhan, bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan yang kita dengar akan membawa hidup kita kepada kekekalan. Berbahagia saudara dan saya, masih ada kesempatan bagi kita. Jangan sampai kita tidak menyadari hal ini. Kelak uang-uang yang ada jangan sampai membawa kita capek dan lelah mencari firman. Inilah saat-saat saya dan saudara teruslah memiliki haus yang dan lapar kepada firman Tuhan. Jangan sampai terlambat haus dan lapar. Tapi sekarang ini dalam Matius berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Di situasi sekarang ini, harapkan Tuhan, andalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan dengan sikap datang mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana gereja ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka terus berkumpul bersatu bersama-sama dengan sehati memecahkan roti,
terus berdoa menyembah kepada Tuhan. Terlebih jemaat GPI Hosana yang hari-hari ini dari penggembalaan mengarahkan kita berada dalam doa rantai, doa kesatuan, karena doa yang bersatu besar kuasanya. Tuhan akan menyatakan mujizat-mujizat yang besar dalam hidup saudara. Seolah-olah mungkin saudara merasakan ada pintu yang tertutup, tapi saya mau katakan hari ini, pintu anugerah Tuhan terbuka, pintu kasih Tuhan terbuka, bahkan pintu mujizat Tuhan terbuka bagi kita sekalian. Sambut dengan iman, maka jadilah kepada kami sesuai dengan iman. Iman tadi timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita melihat saudara-saudaraku satu contoh, Raja Daud selalu berhasil. Dan dia memiliki hati yang setia dan benar. Karena apa? Karena selalu menyimpan firman Tuhan di dalam hati. Jangan sampai hati kita tidak menyimpan firman. Justru menyimpan hal-hal yang tidak baik, yang negatif, yaitu marah, benci, kepahitan, kecewa. Saudara, saya mau katakan dan mengingatkan kita sekalian, itu adalah racun iblis. Dia akan membawa kita kepada, yaitu saudara-saudaraku, penyakit. Dan penyakit yang sangat membahayakan. Penyakit yang membahayakan itu adalah menghancurkan iman kita. Berjaga-jaga dan berwaspada. Pelihara hati dengan baik. Pelihara persekutuan dengan baik. Pelihara kesatuan hati dengan baik. Dalam rumah tangga, dalam nikah, dalam keluarga, dalam penggembalaan. Mari kita satukan barisan kita. Seperti yang pernah saya katakan, PSBB bagi kita adalah pasukan surga. Bersatu dalam barisan, mengarahkan pandangan kepada surga yang mulia. Sehingga apapun yang kita kerjakan dan lakukan, didasari oleh firman Tuhan dan didasari oleh iman, itu akan membawa suatu mujizat yang besar bagi kita. Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia, justru Tuhan kerjakan bagi kita. Ada perbedaan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang hidup di dalam iman. Akan Tuhan adakan suatu perbedaan. Sebagaimana firman Allah berkata, orang fasik dan orang benar itu berbeda. Kita akan melihat bahkan orang yang beribadah dengan tidak beribadah, itu ada perbedaannya. Firman Tuhan yang mengatakan, saudara-saudara. Lalu yang berikutnya, bagaimana cara mendengar? Kita melihat contoh Maria dan Marta dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Marta dalam ayat 38-40. Kita melihat yang menyambut Yesus masuk ke rumah terlebih dahulu adalah Marta. Namun Marta ini sibuk. Saudaraku, sampai dia berkata kepada Yesus, Yesus, engkau tidak melihat Maria itu hanya duduk, tidak mau membantu saya. Saudaraku, ini menggambarkan gereja-gereja yang begitu sibuk, dan juga menggambarkan jemaat yang terdahulu, tetapi tidak mengerti dan tidak menangkap apa yang diinginkan Tuhan. Gereja bukan yang utama sibuk dengan perkara lain. Bukan yang diinginkan Tuhan penampilan-penampilan luar, tapi penampilan dalam. Saudara-saudaraku, sibuk dengan puji-pujian manusia. Hati-hati. Apapun yang kita perbuat dan lakukan di situasi sekarang ini, jangan pernah mencuri kemuliaan. Jangan ingin dipuji seperti Marta, saudara-saudara. Tetapi kita harus semakin merendahkan hati, duduk diam dan tenang di kaki Tuhan.
Maria ayat 39, Maria itu ketika Yesus masuk, dia duduk di kaki Tuhan. Ini menggambarkan bagaimana kita sebagai Maria akhir zaman gereja yang selalu bertekun di dalam doa, yang selalu membangun penyembahan kepada Tuhan. Dan dikatakan Maria itu terus mendengarkan. Bagi kita, jangan sampai ada kebosanan mendengarkan firman Tuhan. Memiliki sikap seperti Maria, terus mendengarkan. Saudara tahu, inilah yang membawa kesetiaan. Saudara-saudaraku, mendengar kebenaran, kita akan menjadi benar. Haleluya, saudara-saudaraku. Kita akan menjadi benar. Itulah tujuan kebenaran. Kekuatan kebenaran itu menguduskan setiap orang sampai kita tidak bercacat celah dalam sikap, dalam perkataan, dalam pemikiran, saudara-saudaraku. Karena setan selalu ingin menyelewengkan perkataan kita kepada negatif-negatif, pikiran kita kepada hal-hal yang negatif, bahkan hati kita ingin dicemarkan. Itu sebabnya Yesus berdoa di Taman Getsemane. Dia berkata dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Itu sebabnya hari ini kebenaran yang Tuhan tampilkan juga akan menolong kita sekalian dari kecemaran apa, dari hal-hal dosa apa. Ini saatnya saudara-saudaraku, dengar dengan baik, hatimu akan dibenarkan, sikapmu akan dibenarkan, saudara. Bahkan pandanganmu tentang Tuhan begitu akan indah, saudara-saudara, karena kebenaran itu menata kehidupan kita, saudara-saudaraku. Jadi kita melihat di sini, di dalam ayat 41, Yesus berkata, Marta, Marta, kamu khawatir dan kamu menyusahkan diri. Jangan sampai terjadi bagi kita sikap yang dimiliki oleh Marta, sibuk dengan perkara-perkara lahir, sehingga mata hatinya tertutup untuk perkara-perkara rohani. Yesus juga berkata dalam ayat 42, hanya satu yang perlu. Apa itu, saudara? Yaitu Maria memilih bagian yang terbaik, dan itu tidak akan diambil daripadanya. Saudara lihat, tidak akan lenyap apa yang sudah diterima oleh Marta. Saudara-saudara, sikap hatinya terhadap Yesus, Yesus yang utama. Waktu-waktu yang ada, mari kita pergunakan waktu dengan baik. Sebagaimana di dalam Efesus, ini waktu yang jahat. Pergunakanlah waktu dengan bijaksana. Jadilah arif. Jadi saudara-saudaraku, mari apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita sekarang, tentu kita yang bisa memilih. Pilihan tergantung kepada kita masing-masing. Setia dan benar sebagai tema kita di hari Pentakosta ini. Dari mulai mendengar dengan benar, dan apa yang kita dengar, bagaimana cara kita mendengar, itulah yang akan menata hidup kita, sehingga kita memiliki firman Tuhan yang membawa kepada kesetiaan. Ya, setia dan benar, itulah firman Allah. Firman yang kita dengar menimbulkan iman kita, bahkan membawa kita setia dan benar. Sehingga dalam kesetiaan itu, firman Allah berkata, itulah yang bersama-sama dengan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, hari ini firman-Mu telah hamba sampaikan.
hamba selesai berbicara, tapi Roh Kudus yang kau curahkan untuk menolong kami akan mengingatkan semua pendengar, jemaat Tuhan yang mendengar, di mana Roh Kudus akan memimpin mereka. Mereka berada di dalam kebenaran. Sekalian kami hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang ajaib akan mengadakan keajaiban kepada setiap yang mendengar. Yang sakit, yang susah semua dihibur. Bahkan yang punya masalah dilepaskan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.